Dr. Feni siapa sih? Jadi beliau adalah seorang dokter kesehatan jiwa di Rumah Sakit Muardi. Dan nanti kita bisa sharing-sharing gitu nanti pas acaranya gitu. Nah, terus habis itu nanti ada waktu buat Q&A atau tanya jawab gitu kan. Nanti ada waktunya sendiri dan teman-teman panitia tuh bakal ngabarin ngaba-ngaba di kolom chat. Jadi kalian kalau punya pertanyaan bisa langsung ditulis dulu gitu ya. Nanti pas lagi ada waktunya kalian bisa langsung tanya di kolom chat. Nanti ada formatnya juga. Jadi diperhatikan biar nanti teman-teman panitia bisa pilih gitu. Nah, sebelumnya kayaknya oh ya aku belum perkenalan diri ya. Jadi perkenalkan, namaku Putra Akbar Hidayat, biasa dipanggil Akbar. Sekarang aku kuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta, khususnya semester 3 di jurusan DKV. Ya pokoknya kalian kalau punya teman, nggak pernah tidur, terus matanya sembab terus kayak lemes gitu, terus kerjaannya gambar doang, tugasnya gambar doang, ya itu bisa ditebak adalah temanku. Jadi teman seprodiku aja. Nggak ada yang bercanda, DKV itu seru guys, tuh seru. Nah, kayaknya segitu dulu. Mungkin kayaknya acara ini bakal berkah gitu ya kalau kita mulai dengan tilawah gitu kan. Nah, tilawah kali ini tuh bakal dibawain sama teman kita. Jadi namanya Kak Muhammad Abdurrahman Rizky. Nah, untuk Kak Abdur nih udah siap belum buat tilawahnya? Insya Allah. Oke, aku persilahkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim, yang artinya inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 138 sampai 139. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, wah adem banget gitu ya denger. Jadi biar berkah gitu kan caranya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa langsung kenalan sama pemateri kita yang pertama nih, Bang Bena nih, Bang Bena. Jadi kita bakal bahas tentang FOMO, apa itu FOMO, terus nanti kita bakal bahas tentang suatu aplikasi yang lagi hits nih, namanya apa ya, Clubhouse ya. Nanti kita bakal bahas tentang aplikasi itu. Nah, buat Bang Bena nih, udah di sini atau belum ya? Oke teman-teman, mungkin nanti juga teman-teman bisa bantu teman-teman panitia buat isi evaluasi pas nanti terakhir ya. Nanti ada form gitu, nanti kalian isi Google Form-nya gitu, nanti aplikasinya nanti bisa diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada, kayak gitu. Nah untuk ini Bang Benanya belum ada ya? Oke. Jadi di sini kita bakal nunggu Bang Benanya dulu buat masuk. Jadi oke, tunggu aja deh bentar. Oke, kayaknya tadi ada briefing katanya Bang Benanya masuk jam 8 gitu ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol dulu kali ya kali ini. Nah, kali ini kan kita bakal bahas tentang Clubhouse gitu ya. Kan aku sebagai pengguna Android kayak kepo gitu ya. Apa sih ini Clubhouse gitu kan? Clubhouse itu apa gitu kan, aplikasinya itu kayak apa, terus nanti tuh di dalamnya tuh isinya tuh ngapain gitu loh, kan aku kepo ya. Orang-orang pada screenshot doang, kayak pamer doang tuh kayak orang-orangnya di dalam, jadi bisa ngobrol sama orang terkenal gitu kan. Tapi aku yang emang nggak pernah pakai nggak pernah pakai iOS gitu kan, jadi kayak kepo gitu kan. Terus katanya kalau masuk tuh harus di invite gitu, jadi nggak bisa kayak WhatsApp langsung masuk atau Instagram langsung login gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi kudu di invite sama temen yang udah masuk di
dalam clubhouse-nya itu. Nah, setauku sih kemarin ya aku lihat-lihat gitu kan. Terus kemarin aku lihat temanku yang udah pakai juga. Jadi pas lihat di dalam itu kayak apa ya? Dia itu kayak podcast sih sebenarnya. Iya, kasihan juga ada. Iya betul, kasihan tim Android. Ya, aku pengguna Android. Jadi katanya sih Clubhouse ini bakal juga bisa digunakan di device yang Android gitu. Nah, karena kepo gitu ya, jadi aku kemarin tuh tanya-tanya ke temenku gitu kan, gimana sih cara makainya gitu kan. Terus ternyata itu, jadi kalau udah masuk, nanti kalau udah di-invite gitu kan, udah di-invite, terus habis itu nanti kita cari tuh ada kayak referensi konten room-nya itu nanti bisa dicari gitu. Umpamanya kita mau nyari edukasi gitu kan, atau tentang kesehatan atau tentang art atau seni-seni gitu kan. Nanti kita bisa pilih tuh referensi kontennya, konten apa dah, room-nya. Nah, kita bisa masuk itu. Kemarin sih setelah aku lihat, aku gak tahu sebenarnya kayak gimana karena aku belum ngerasain main di dalam aplikasi Clubhouse-nya itu. Nah, terus habis itu kita bakal bahas tentang FOMO itu sendiri kan. FOMO. FOMO tuh kemarin kayak aku dengar FOMO apaan dah? FOMO. Ya tahu tuh. FOMO. Jadi FOMO tuh fear of missing out. Jadi kayak suatu apa ya? Kesehatan mental bukan. Jadi kayak penyakit mental bukan juga. Ya pokoknya kayak kita tuh merasa takut buat ketinggalan zaman gitu kan. Padahal zaman tuh terus berkembang gitu ya. Kita nggak capek-capeknya buat ngikutin tren yang ada gitu. Jadi kayak FOMO ini lagi happening banget tuh akhir-akhir ini gitu kan. Ya betul, takut ketinggalan update teknologi terbaru. Iya benar-benar. Jadi tuh aku kayak apa ya, sebuah apa ya, pokoknya pas itu aku diomongin kudet gara-gara nggak pernah pakai sebuah aplikasi lah pokoknya tuh sih bilang kudet nggak pernah pakai, idih nggak pernah pakai, nih kamu tinggal di gua mana gitu kan. Oke. Oh ini di dalam udah ada Dokter Pian nih. Halo Dokter Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute nih. Itu oke. Halo Dokter Pian, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus lagi kesibukannya apa nih? Kesibukannya kalau pagi memang aktivitas di Rumah Sakit Dr. Muwardi di Polri Psikiatri. Ya, selain memang karena di Rumah Sakit Muwardi adalah rumah sakit pendidikan, jadi memang selain kita memberikan pelayanan pada katakanlah pasien, tapi di situ juga ada dokter muda, ya, jadi koas, ya, koas ataupun residen yang ambil spesialis. Walaupun sekarang di masa pandemi ini memang untuk katakanlah dokter muda atau koas agak dibatasi ya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini belum berakhir, seperti itu ya. Saya perkenalan dulu atau menunggu yang pembicara satu ya? Boleh perkenalan dulu kali dokter. Perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Ya betul. Oke. Nama lengkap saya Dr. Tri Oktaviandini, spesialis kedokteran jiwa atau dipanggil Dr. Vian gitu aja ya. Dr. Tri Oktavian terlalu panjang. Dr. Vian. Anak saya 5. Anak saya 5. Sudah banyak ya? Iya. Anak saya 5, saya tinggal di Kota Solo. Untuk aktivitas sehari-hari saya di Rumah Sakit Dr. Muwardi dan juga di rumah sakit swasta di daerah Sragen. Oke. Mungkin itu aja ya, nanti kalau kebanyakan, ini untuk audiensnya anak-anak muda ya ini ya? Iya, betul. Oh ya. Jadi biar semangat. Mas Putra Akbar ya? Ya, manggilnya Akbar aja dok. Akbar ya, oke, Akbar ya. Oke, nanti kita membahas seputar
apa sih FOMO itu, gitu ya. Tapi mungkin agak lebih santai aja ya. Tapi saya harap yang ikut dalam webinar ini bisa update dari FOMO itu apa sih. Kita mau ulas tuntas deh tentang FOMO itu, ya. Mungkin itu perkenalan dari ya. Oke. Oke, dari Dokter Fian udah nih perkenalan. Kita masih nunggu pemateri pertamanya itu Bang Bena. Oke, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dokter bisa ngobrol-ngobrol lagi kok. Masih ada waktu 2 menit nih sampai. Oke, bisa. Kita memang kemarin juga saya waktu dikatakanlah diserai tugas tentang menerangkan tentang FOMO, itu juga memang fenomena yang katakanlah baru booming ya, dalam artian kita tahu bahwa dalam pandemi ini kita tidak bisa lepas dari Android, apakah itu gadget ataukah itu laptop, semuanya dengan internet, tahu ya, karena memang kita tahu bahwa untuk tatap muka pada mahasiswa-mahasiswa juga belum katakanlah bisa 100% seperti kemarin. Dan penggunaan gadget ini memang tidak bisa lepas. Katakanlah sekarang mungkin itu malah jadi yang kedua atau ketiga dari kehidupan kita. Bangun tidur apa yang dipegang, mau tidur apa yang dipegang, seperti itu. Pasti, itu semuanya pasti seperti itu. Apalagi adik-adik mahasiswa yang semua tugasnya mungkin kalau dulu waktu offline bisa katakanlah kita bertatap muka, tapi sekarang aduh semuanya pakai online semua, dan kita tidak bisa katakanlah menipu bahwa kita jauh dari Android, tidak bisa ya. Tapi ada sesuatu yang katakanlah ini loh yang kita harus ada kontrol diri, harus ada katakanlah kontrol diri. Bagaimana kita secara bijaksana untuk menggunakan ini loh gadget kita, ini loh sosmed kita, seperti itu. Nah, salah satunya apa sih fenomena FOMO ini? Nah, ini yang terjadi seperti itu. Apalagi dihubungkan dengan Clubhouse ini nanti. Mungkin yang pembicara satu nanti tentang Clubhouse itu apa sih, seperti itu ya. Nanti kalau Dr. Fian melihat dari sisi katakanlah psikologisnya. Seperti itu. Itu ya, benar ya. Oke. Benar banget, Dok. Kayaknya kalau habis bangun tidur tuh rasanya apa sih yang dicari pertama ya, kalau nggak HP apalagi sih. Pertama buka HP, buka chat, buka apa, ngecek apa, pokoknya dilihat dulu. Terus habis itu hampir semua, apalagi untuk aku ya, khususnya jurusan desain gitu kan, emang semua ngumpulinnya tuh lewatnya Android ya, lewat HP gitu kan, lewat internet. Jadi ya mau nggak mau hampir 24/7 pasti pegang HP itu. Gitu. Tapi harus bijaksana juga itu ya, harus bijaksana. Ya, oke. Apakah sudah bergabung? Ini buat pemateri pertamanya kayaknya belum bergabung ya. Oke. Oke, buat pemateri pertama Bang Bena nih udah di dalam belum ya? Kalau udah bisa langsung on cam kali ya. Makanya belum masuk deh. Oke. Jadi kalau kalian kepo dengan Bang Bena adalah seorang content creator, kan tadi aku bilang ya, pokoknya dia udah centang biru kan, dia Instagram gokil. Kalau kalian nggak tahu Bang Bena itu kayak apa, bisa kepoin di Instagramnya tuh karyanya bisa banget kayak gitu. Nih Bang Bena kayaknya udah masuk nih. Oke, halo Bang Bena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Halo, Assalamualaikum. Salam. Bentar lagi setting-setting video sedikit nih. Oke. Santai, Bang. Nah, ini. Oke, Bang Bena udah masuk nih. Asik. Hati-hati Bang Bena itu
kita bakal cerita tentang Clubhouse kan, lebih dalam, ngulik Clubhouse itu gimana, bla 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 kayak gitu-gitu. Nah, ini Bang Bena mungkin apa kabar nih pertama? Baik, baik, alhamdulillah. Aman ya Alhamdulillah suaranya? baik. Aman. Oke, semoga aman nih. Aman kok. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk, barusan sibuk ngurusin ini, mau ulang tahun Zaika ya, jadi pusing. Oke. Oke. Oke, mungkin langsung aja Pusing. masuk ke materinya karena jam sudah memperlihatkan jam 8 dan 20:03 gitu ya. Mungkin langsung aja Boleh, masuk boleh. aja. Oke. Mungkin bisa cerita tentang, kan tadi kita bakal bahas tentang Clubhouse gitu dulu kan. Jadi kita bakal bahas tentang aplikasi Clubhouse nih. Apa sih tujuan diciptakannya dan kenapa Bang Bena tuh tertarik gitu loh menggunakan Clubhouse ini sendiri. Kayak gitu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya lancar ya, ini yang putus-putus dari gue atau dari mana ya? Aman kok. Aman ya? Aman. Oke, semoga aman. Oke, ini gue ditanya udah kayak yang punya Clubhouse ya? Gak apa-apa. Iya, jadi intinya Clubhouse itu adalah sebuah aplikasi tempat kita ngumpul-ngumpul. Paling gampang gue mengibaratkannya itu kayak kita lagi Zoom meeting sekarang, cuma itu cuma suara doang gitu ya. Dan kita bisa pindah-pindah masuk ke room yang satu dan room yang lain gitu, dan masing-masing room punya judul masing-masing gitu. Nah, setiap kita masuk ke dalam room tersebut, kita bisa jadi penonton atau kita bisa diangkat menjadi speaker atau ditunjuk menjadi speaker untuk ngobrol bareng sambil didengerin sama banyak orang yang lainnya gitu. Nah, aplikasi ini sebenarnya baru mulai dari akhir tahun lalu ya, sekitar bulan kayaknya dari tahun lalu. Cuma baru aja booming itu beberapa bulan lalu karena salah satunya ada pendiri Tesla, Elon Musk, yang ngomongin tentang itu dan akhirnya booming, rame sampai kedengeran ke Indonesia gitu. Paling mungkin basicnya gitu dulu kali ya, nanti kita bahas lebih lanjut seperti apa sesuai Oke, pertanyaannya. siap. Nah, terus habis itu kan nih Clubhouse tuh rame banget gitu ya. Nah, kenapa nih bisa populer banget? Kayak tadi udah diceritain kepopulernya tuh gara-gara tadi diperkenalkan oleh tadi kan. Terus habis itu bisa terkenal sampai ke Indonesia. Dan kenapa tuh aplikasi bisa disebut dengan aplikasi yang eksklusif gitu? Ya, Oh, suaranya hilang ya? oke. Aman kok, aman. Oh, aman. Iya, kenapa dibilang aplikasi yang eksklusif? Sebenarnya ya ada beberapa hal sih yang bikin ini jadi seakan-akan seperti eksklusif gitu ya. Pertama, ini memang hanya untuk pengguna iOS gitu ya. Jadi yang punya apa namanya device Apple doang yang bisa masuk ke sini. Itu kedua, ini baru by invitation only. Jadi baru hanya berdasarkan undangan gitu. Bukan berarti akan seterusnya berdasarkan undangan ya, tapi nantinya mungkin ke depannya entah nggak tahu kapan bakalan bisa nggak harus pakai undangan, bisa langsung sign up gitu ya. Untuk iOS-nya juga hanya untuk sekarang aja karena dia juga ke depan bakal mendevelop apa namanya aplikasi buat Android-nya juga, cuma masih mungkin beberapa bulan lagi gitu ya. Nah, mungkin salah satu yang bikin eksklusif tadi karena invitation-nya itu sendiri. Jadi ada dua cara buat bisa masuk ke dalam situ kalau sudah punya aplikasi apa kalau udah punya perangkat iOS ya, kalau misalnya sekarang gitu ya. Yang pertama adalah di-invite langsung dari orang yang sudah ada di dalam gitu ya, yang punya undangan gitu ya. Jadi biasanya kalau kita baru masuk aplikasi Clubhouse itu kita dapat dua undangan gitu buat kita invite orang gitu. Tapi kalau misalnya yang mau kita invite adalah orang yang sudah ada di dalam contact list kita di handphone, itu kita bisa langsung masukin dia gitu tanpa mengurangi jumlah undangan gitu. Misalnya dari lo udah punya, gue udah simpen nomor lo nih di handphone gue gitu kan. Nah, begitu lo daftar, udah sampai di ujung gitu, udah dikasih apa di formulirnya udah paling ujung. Nah, ntar muncul notifikasi di gue gitu kan. Nih si A, si B, si C mau masuk nih, mau langsung diajak masuk nggak gitu. Nah, itu bisa kita tinggal klik doang dan mereka langsung otomatis masuk tanpa mengurangi jumlah undangan yang gue punya. Nah, kenapa undangannya ini kita irit-irit? Karena kita nggak bisa sembarangan ngundang orang gitu. Karena kalau misalnya kita undang orang dan ternyata orang tersebut misalnya tidak terlalu berkontribusi atau mungkin nggak aktif,
atau mungkin malah menjadi user yang bermasalah gitu ya, itu bisa kena ke kitanya juga gitu. Bisa jadi kita malah entah di ban atau diapain gitu ya, karena orang yang kita invite adalah orang yang bermasalah gitu. Oh gitu, oke oke. Jadi kemarin aku juga kepo kan karena aku pengguna Android kan aslinya. Jadi kepo gitu, lihat punya Mhm. temenku buat join itu kayak gimana sih? Oh jadi kemarin aku lihat kayak di invite gitu sama temenku kayak tadi yang udah diceritain sama Bang Bena kan maksimal 2 gitu kan. Nah terus habis itu aku tuh bingung mekanismenya setelah masuk tuh kita ngapain gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk ini karena aplikasinya di Indonesia masih baru gitu ya, belum Hmm, belum ya baru baru mulai nanjak gitu ya usernya. Jadi emang awal-awal itu kita harus nge-follow banyak orang gitu. hmm, Terutama kita follow orang-orang yang memang kita kenal, maksudnya bukan kenal apa namanya, yang kita memang ya entah idolakan atau memang kita jadikan role model. Misalnya gue follow siapa ya, gue follow content creators, gue follow Joko Anwar misalnya, atau gue follow eh, Ustadz siapa gitu misalnya yang udah dari sana, atau join klub gitu, ada sebutannya klub juga, kayak kayak grup gitu ya, klub mana nih yang ntar mereka akan ngebahas apa segala macem, supaya timeline kita di home itu aktif gitu. Karena kalau misalnya kita baru join, kita hanya ditanya nih interest kita apa aja nih. Oh, kita interest di bidang A, B, C, D, E. Ntar kita akan dikasih eh, room-room yang memang lagi live, yang sesuai dengan interest kita. Tapi kan itu semua bahasa Inggris tuh kan. Relevan sama orang-orang Indonesia nih, ngobrol tentang apa sih. Makanya kita begitu join biasanya follow-followin banyak orang. Nah, jadi biar pas kita online langsung kelihatan tuh siapa aja yang lagi aktif tuh. oh gitu, oke. Terus berarti ini mekanismenya kayak dengerin podcast gitu nggak sih Bang? Ya, gampangnya kayak podcast gitu, di mana kita bisa dengerin atau kita bisa ikutan nimbrung bareng gitu sih. Oh, berarti nanti kalau umpamanya yang buat room gitu ngangkat kita jadi speaker, kita bisa ikut ngobrol gitu kan. Betul, betul, betul. Oke, terus habis itu selama penggunaan Clubhouse ini, aplikasi Clubhouse ini, bagi Bang Bena pribadi itu manfaat apa sih yang bisa didapetin gitu? Iya, sebenarnya kalau buat gue pribadi ya nih, gue orang yang cukup seneng, gue seneng belajar gitu, gue seneng mencari hal-hal baru, gue seneng bisa dapetin banyak ilmu baru, apalagi dengan orang-orang yang gue follow gitu kan, atau mungkin ilmu-ilmu dari luar negeri sesuai dengan interest gue. Itu bermanfaat banget buat gue karena gue bisa ngelihat mereka bikin room apa, mereka ngobrolin apa, itu insight banget. Apalagi ini semua free gitu kan. Gue nggak perlu bayar, gue bisa langsung masuk. Dan yang lebih, meskipun nggak ada visual ya, cuma ngobrol doang ya. Tapi karena ngobrolnya itu mereka di masing-masing tempat ya, kadang ada yang lagi di rumah, ada yang sambil ngurusin anak, ada yang sambil kerja, sambil nongkrong di kafe dan segala macamnya, obrolannya tuh jadi raw banget gitu, jadi apa ya, unfiltered banget gitu, jadi ngomongnya apa adanya gitu, ibaratnya kita lagi ada di satu lokasi gitu ya, ada panggung di sana, terus misalnya ada Joko Anwar nih gitu, Joko Anwar lagi buka room gitu ya, dia naik ke atas panggung, dia lagi ngajak ngobrol beberapa sutradara lainnya gitu. Terus bisa tiba-tiba kayak Reza Radian muncul naik gitu kan. Ngobrol apa nih, gue ikutan dong. Tiba-tiba Ernest datang, tiba-tiba Raditya Dika masuk gitu. Jadi kayak epic banget gitu. Siapa aja bisa join dan kita bisa dengerin langsung, jadinya itu yang bikin menarik gitu. Karena emang random banget gitu ya masuk gitu. Karena circle-circle-nya itu loh, Hmm. circle-circle-nya itu saling tahu dan saling nimbrung bareng, jadinya menarik banget gitu. Nah, terus aku kepo deh. Jadi sebenarnya umpamanya kita udah buat room gitu kan, itu bakal ada jangka waktunya atau emang bebas? Terus tadi gimana gimana? Oh, itu. Jadi Putus-putus. umpamanya kita udah buat room gitu kan, bapaknya ada room. Itu emang ada jangka waktunya tersendiri atau emang bebas bisa 24 jam full kayak gitu-gitu? Sampai sekarang sih belum ada jangka waktunya ya, bisa bisa berapa lama. Ada yang sampai 24 jam lebih juga ada. Kalau secara room itu penuhnya penuhnya berapa, itu terakhir sih 7.000 tuh penuh ya. Nggak tahu sekarang mungkin udah bisa lebih dari 7.000 orang dalam room gitu. Mm. Banyak banget ya ternyata 7.000 set.
Nah, terus ada lagi nih. Sebentar dulu ini putus-putus, gue coba ubah koneksi gue dulu deh. Suaranya masih putus. Kayaknya emang sinyalku deh. Cek, cek, cek. Suaranya masih masuk. Suaranya ada. Sebentar, bentar nih coba ganti. Cek cek 1 2 3. Oke, mungkin masuk ya dah. Oke, Aman-aman. udah aman ya. Oke, yuk kita lanjut tadi apa tadi? Dampak buruk ya? Atau hal yang perlu diperhatikan gitu loh. Kalau pakai aplikasi Clubhouse ini. Dampak buruknya ya. Oke. Kalau dari Clubhouse sendiri sebenarnya kalau ngomongin dampak buruk secara in general sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana ya gitu ya. Cuma kadang itu datangnya itu dari usernya itu sendiri atau dari kita itu sendiri. Pertama ini kan kita ngebahas soal FOMO ya, fear of missing out ya. Karena aplikasinya hype banget gitu ya, viral hanya dalam beberapa hari di Indonesia gitu. Terus juga penggunaannya hanya untuk iOS only. Terus tiba-tiba berbagai tokoh dan pemain sosial media masuk dalam hari yang bersamaan gitu kan. Terus obrolannya seru sampai kita nggak tidur-tidur gitu kan. Itu yang bikin orang FOMO FOMO banget. Kayak aduh lagi pada ngobrolin apa sih, gue nggak bisa dengar, nggak bisa apa gitu. Nah, kenapa lebih FOMO lagi karena di dalam aplikasi Clubhouse itu kita nggak boleh ngerekam gitu. Secara aturannya gitu ya, kita nggak boleh ngerekam layar gitu. Kita nggak boleh ya sebenarnya mungkin ada aja gitu ya yang sesekali ngerekam buat stories gitu. Tapi kan cuma 15 detik gitu. Sedangkan obrolannya bisa sampai berjam-jam gitu kan. Nah, obrolan yang sangat mentah tadi, unfiltered itu tuh sesuatu yang menarik yang bikin orang kayak, aduh ngobrolin apa sih, gue ketinggalan nih, gue apa nih segala macam. Akhirnya orang jadi benar-benar berasa fear of missing out-nya untuk orang-orang yang nggak ikutan Clubhouse. Tapi untuk gue sendiri sebagai pengguna Clubhouse gitu ya, gue juga merasakan fear of missing out itu. Kenapa? Karena di saat misalnya gue lagi kerja gitu ya, tapi tiba-tiba gue muncul notifikasi bahwa si content creator A, misalnya siapa ya, Arif Muhammad lagi ngobrol-ngobrol sama para pebisnis-pebisnis ngomongin bagaimana strategi marketingnya dia, misalnya strategi marketing bakso aci akang gitu kan, gimana caranya. Waduh, gimana nih, gue lagi kerja tapi gue pengen dengerin, gimana dong? Aduh, akhirnya ya udah gue pencet lah, gue masuk lagi ke sana, gue dengerin lagi. Akhirnya nggak produktif gitu jadinya, karena gue nggak bisa, nggak pengen ketinggalan gitu. Sama satu lagi, kadang kalau misalnya obrolannya lagi relevan banget dengan apa namanya pekerjaan gue gitu, misalnya lagi ngomongin tentang content creators gitu kan, gue jadi berasa aduh yang mereka omongin nih gue punya pendapat lain nih, gue pengen masuk nih, ayo dong tunjuk gue dong jadi speaker biar gue bisa speak up juga nih gitu. Nah itu juga ada perasaan seperti itu yang akhirnya FOMO lagi. Dan karena obrolannya ini nggak ada batasnya gitu kan, karena makin seru makin rame, roomnya makin banyak, akhirnya sampai tengah malam sampai pagi juga udah banyak banget gitu yang main Clubhouse. Nah sampai akhirnya ini udah sekitar 10 hari ya, 7 sampai 10 hari dari hari-hari yang benar-benar viral itu. Sekarang itu udah mulai agak sepi gitu. Isinya tuh udah kebanyakan room, isinya sebutannya adalah silent room, di mana isinya itu cuma orang numpang masuk gitu, numpang absen gitu. Tapi sebenarnya mereka lagi istirahat, mereka lagi melakukan hal-hal yang lain karena mereka udah drain out banget, udah capek, kecapean, ngantuk, bahkan banyak room yang isinya nggak produktif gara-gara Clubhouse, jam tidur rusak gara-gara Clubhouse, ayo masuk gitu kan, itu macam-macam. Jadi menarik banget sih. Oke, oke, pertanyaan terakhir gitu ya. Dari Oke. Bang Bena sendiri nih, ada nggak sih cara biar meminimalisir kena fenomena FOMO ini sendiri gitu? Ada nggak? Ya, sebenarnya sih ini ada salah satu faktor juga ya, karena menurut gua Clubhouse ini muncul di saat aplikasinya ini muncul dan lagi viral di saat kita ibaratnya pandemi udah sekitar 1 tahun, kita jarang ketemu sama orang gitu kan selama 1 tahun ini, dan akhirnya ada aplikasi yang dimana kita bisa saling ngobrol bareng, ketemu sama teman lama atau ketemu bisa ngobrol nanya-nanya sama idola dan segala macamnya di saat kita tuh lagi haus-hausnya bersosialisasi sama orang gitu loh. Jadi rasanya kayak
nggak tahu, pengen aja dengerin orang ngobrol terus ditanya, pengen ngobrol bareng gitu. Mungkin karena di rumah, yang ya kebanyakan di rumah, ya di rumah aja nggak ada teman ngobrol, temennya cuma ya sama orang di rumah aja, lama nggak ketemu sama teman gitu kan. Padahal sebenarnya video call bisa, Zoom meeting bisa, tapi rasanya beda gitu. Kita di sini ngumpulnya rame-rame dari teman-teman yang mungkin di luar jangkauan gitu ya, saling kenal satu sama lain, akhirnya jadi seru gitu sih. Terus ada itu nggak apa caranya biar umpamanya kan kita udah terkenal FOMO gitu kan, kayak Mm-mm. addict banget gitu kan, addict banget. Itu gimana cara biar agar mengurangi dikit gitu, nggak terlalu addict gitu. Iya, paling sebenarnya ya memang balik lagi ke diri sendiri sih ya. Hmm, hmm. Kalau jangan sampai prioritas kita itu terbengkalai gara-gara ada si aplikasi ini gitu. Ya mungkin memang kita lagi pengen bersosialisasi sama orang banyak. Tapi kan balik lagi kita harus face the reality ya. Kalau misalnya ya kita masih harus kerja misalnya atau masih harus kuliah dan segala macamnya. Ya udah kita emang harus kita sendiri sih. Kita nggak bisa ngatur orang lain, tapi kita bisa ngatur diri kita sendiri. Misalnya bisa mulai dari notifnya dimatiin atau mungkin ya udah kita online-nya di jam-jam tertentu aja di saat-saat kita lagi free gitu kan. Jadi emang lebih ke ngatur diri sendiri sih karena eh, nggak ada cara lain ya karena kalau lagi rame-ramenya tuh notifnya terus-terusan masuk gitu. Nah saat notifnya terus-terusan masuk, obrolannya judul-judul obrolannya menarik, pasti kita pengen masuk gitu karena dengan kita mengurangi si frekuensi notifikasi tadi, paling nggak itu bisa lebih apa namanya mengurangi FOMO gitu. Jadi kita hanya akan masuk pada saat kita memang ada waktu untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu sih. Oke, terima kasih loh KB. Mungkin nanti bisa cerita-cerita lagi, sharing-sharing lagi Siap, siap, di siap. saat Q&A gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke pemateri kedua, Dokter Fian, yang tadi udah kenalan terlebih dahulu tadi pas awal-awal. Jadi, halo Dokter Fian, ketemu lagi. Oke. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut kali ya dari materi yang tadi Kak Bena udah sebutin gitu ya. Oke. Jadi aku mau tanya nih, fenomena saat ini kan banyak orang yang mengikuti tren sampai kayak takut ketinggalan zaman gitu loh. Nah, menurut Dokter Fian itu gimana tuh pandangannya? Oke. Mungkin bahasanya nggak kayak YouTuber tadi ya, Mas. Tadi mungkin karena terpaut usia juga, tapi oke lah, ini buat kita discuss aja, jadi kita sedikit pengetahuan tentang katakanlah FOMO tadi ya. FOMO, ada beberapa orang yang memang FOMO itu sebenarnya sudah sejak lama ya, kita tahu bahwa FOMO itu sejak tahun 2013 mungkin ya, itu sudah kita kenal ya, fear of missing out gitu ya. Jadi memang dari FOMO sendiri kita tahu bahwa dia itu FOMO, fear, jadi sebagai munculnya perasaan khawatir, perasaan takut, dan ini bersifatnya itu biasanya memang bersifat yang menetap, ya. Dan FOMO sendiri menurut ada beberapa definisi dari FOMO ya. Jadi mungkin awalnya ya Mas Akbar ya. Jadi mungkin kita FOMO sendiri apa sih? Seperti itu ya. Jadi dari beberapa kriteria fear of missing out di sini ada beberapa kriteria. Jadi bahwa ketika individu itu dia salah dalam menggunakan gadget sehingga menimbulkan rasa cemas yang berlebihan sekali. Karena apa? Karena dia tidak bisa update, dia tidak bisa katakanlah mengikuti dengan orang lain yang dia katakanlah di sini kan tadi topik tentang clubhouse di situ ya tadi ya, clubhouse yang benar-benar kalau kita lihat dalam tanda kutip suatu hal yang eksklusif. Orang yang bisa masuk ke sana itu benar-benar orang yang terpilih sekali, dan itu memang untuk di Indonesia sendiri memang untuk clubhouse baru menanjak seperti itu ya. Dan memang namanya saja fear. Pertama kali adalah ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kalau menyebabkan depresi seperti itu ya. Jadi memang secara lebih singkatnya pada fear of missing out di sini adalah
rasa takut yang dialami oleh seorang individu yang di mana dia merasa tertinggal, di mana dia akan hal-hal yang tertarik, di mana akan hal orang lain itu sudah upload, itu sudah itu ya, perasaan khawatir karena dia tidak update, dia tidak bisa mengikuti kegiatan yang orang lain, katakanlah dia melihat orang lain itu ini sesuatu yang menyenangkan, Clubhouse ini sesuatu yang wow menarik sekali seperti itu ya. Dan keinginan itu akan menimbulkan suatu FOMO gitu ya. Oke. Jadi definisi FOMO memang secara singkat itu merasa tertinggal akan hal-hal menarik yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga dia dikatakan tidak update. Tidak gitu. Oke, lanjut. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Aku kepo nih, Dok. Bagaimana seseorang tuh dapat dikatakan mengalami FOMO? Oke, itu ya. Ini udah FOMO banget nih. Udah kita katakanlah sampai taraf yang wow, itu sudah taraf yang wah itu sudah kayak berhari-hari dia tidak tidur ya, itu taraf yang wow sudah berhari-hari. Jadi dari FOMO sendiri itu kan yang bisa kita katakan yang kesehatan jiwa. Jadi kalau kita lihat seseorang ini sudah FOMO belum ya, kayak gitu ya. Nah, FOMO sendiri tadi kata yang terpenting adalah nyaman, dia merasa katakanlah ini saya sepertinya saya mohon maaf Dok. Ini nggak nyaman dengan seperti saya harus seperti dia yang dia bisa masuk di Clubhouse. Putus-putus. Itu ya. Putus-putus. Suaranya kurang jelas. Sudah jelas? Sudah ya? Oke, sudah Dok. Aman? Aman. Oke. Seseorang dikatakan sudah mengidap FOMO, mengidap ya, sebenarnya bukan suatu jiwa, bukan gangguan jiwa yang membutuhkan psikiater, yang membutuhkan pengobatan, bukan. Tetapi FOMO sendiri memang kalau dia FOMO-nya itu sudah levelnya tinggi, dikatakan bahwa suasana hati, perasaan kepuasan dirinya itu rendah pada kebutuhan dan masih dalam kita katakan bahwa seorang manusia, seseorang individu itu adalah makhluk sosial. Dikatakan FOMO yang tinggi itu dalam artian dia dalam berinteraksi sosial itu memang mengalami hal tersebut menyebabkan individu rasa cemas, takut kehilangan sesuatu dalam dirinya. Jadi adanya ketakutan, rasa cemas. Cemas oke, misal cemas mau ujian atau seperti itu oke, nggak apa-apa. Ini tapi cemas pada FOMO itu cemas yang berlebihan sekali, seperti itu ya. Dan dia takut akan kehilangan sesuatu dalam dirinya, gitu ya. Dan dikatakan juga bahwa bila seseorang itu mengidap FOMO, dia akan di sini dikatakan membuat individu ini selalu merasa terikat dengan media sosial. Dia nggak bisa lepas dari gadget. Dia katakanlah kehidupan pribadi dia, inilah kehidupan pribadiku itu ada di gadget ini, seperti itu ya.
Dan yang parahnya lagi, tadi dikatakan bahwa pada clubhouse itu tadi kan sampai dia berhari-hari tidak tidur. Seperti itu kan. Kalau dia sudah tidak tidur, otomatis aktivitas di pagi hari dia jadi tidak bersemangat. Sehingga individu menjadi kesulitan untuk tidur. Itu ya, itu juga bisa. Karena individu merasa takut dan cemas melewatkan waktu untuk membuka media sosial, dan dia merasa cemas bila orang lain memiliki pengalaman yang lebih dari dirinya, sehingga individu ini, jadi orang ini pengennya itu memang dia harus terupdate dengan media sosial. Jadi memang pada seseorang yang dikatakan FOMO sampai tadi dikatakan untuk kebutuhan tidur saja dia takut. Nanti kalau saya tidur, saya nggak bisa mengikuti clubhouse ini, nanti saya ketinggalan, nanti teman saya malah lebih update daripada saya, seperti itu. Dan itu adalah perasaan, katakanlah perasaan takut, cemas. Dia nggak mau, saya harus juga eksis. Nah, kalau memang sudah ada gejala-gejala seperti itu, oke, kita sudah masukkan ke dia ke FOMO, ke fear of missing out, seperti itu ya. Itu yang tinggi, seperti itu. Tapi dari FOMO sendiri sebenarnya oke, dia memberikan efek yang negatif kalau seperti itu pada diri kita. Mungkin aduh, apalagi berhari-hari dia tidak tidur, pagi hari harus bekerja, harus katakanlah kuliah, harus katakanlah mengerjakan tugas, prioritasnya di mana, jadi dia tidak bijaksana. Nah, di sini selain katakanlah efek negatif dari FOMO, efek positif dari FOMO itu sebenarnya ada. Jadi sesuatu katakanlah kecemasan untuk fear of missing out ini bisa dikatakan rendah. Di sini dikatakan akan membuat individu kalau dia bagus, dia tidak stres dalam menggunakan media sosial karena lebih dapat memahami dampak positif. Jadi dia lebih bijaksana. Seperti yang dikatakan tadi, jadi ini loh, kita harus untuk yang utama ini gimana sih? Katakanlah seorang medis, prioritasnya di mana? Seperti itu ya. Prioritas. Jadi memang kita harus katakanlah bijaksana untuk ini loh prioritasnya kalau kita mahasiswa gimana sih? Oke, bisa kita masuk di media sosial, apalagi dikatakan bahwa di masa pandemi ini memang aduh itu ya, memang benar-benar kalau kita hanya di rumah benar-benar kebosanan itu pasti ada ya. Oke, itu yang penting itu ya. Oke. Halo. Maaf dok, masih putus-putus. Mungkin bisa log out dulu kali ya, terus nanti masuk lagi kan. Oke. Nah tadi kayaknya pertanyaannya udah ada yang masuk tadi beberapa. Oke. Kita kumpulin pertanyaannya dulu karena habis ini adalah sesi Q&A ya. Ini suaraku aman nggak sih? Aku denger suaraku tuh kayak apa ada gembanya gitu. Q&A. Oke, cek. Soalnya tadi sinyalku juga jelek di terakhir gitu. Jadi aku kirain tadi sinyalku yang nggak bagus kan. Jadi
Oke. Sambil nunggu Dokter Fian masuk lagi, kayaknya kalian bisa langsung tanya-tanya tuh. Tanya lagi, ayo tanya sebanyak-banyaknya. Ini nanti Dokter Fiannya lagi log out dulu, nanti kalau sudah masuk bisa langsung join lagi sama kita. Oke, halo dokter, sudah masuk lagi. Oke, masih belum jelas. Ya, jelas sudah. Oh jelas. Oh harus. Jelas. Aduh, maaf ya karena saya di desa, jadi tidak ada sinyal. Nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa dok. Soalnya tadi aku juga soalnya tadi sinyalnya jelek, jadi kukirain emang lagi sinyalnya jelek. Lagi hujan juga kayaknya, jadi sinyalnya jelek. Iya, oke. Kayak kuliah ya, nggak apa-apa ya. Kayak kuliah sebentar kok. Saya nggak akan lama-lama kok ya. Saya jadi, aduh ini kayak ngasih kuliah. Nggak apa-apa ya. Oke, tadi tentang FOMO. Kalau kita bilang, kamu FOMO nih, kamu nggak FOMO. Nah, itu ada kriterianya. Itu loh ya. Kriteria dalam hal, katakanlah, kita lihat orang dengan FOMO, ini kita masuk, dia FOMO nggak? Ataukah FOMO yang katakanlah, kadarnya itu baru rendah lah. Dia bisa, ini loh prioritas saya. Dan dia bisa mengunggah sesuatu dalam media sosial, dia tidak akan katakanlah menanggapi umpan baliknya itu mungkin terserah deh seperti itu ya, ataupun dia juga tidak mudah sensitif dengan apapun yang dilakukan oleh orang lain. Beda dengan katakanlah dia sudah FOMO, yang katakanlah FOMO yang tinggi, dia jadi rasa keingintahuan, rasa eksistensi dan juga mungkin gengsinya ini loh ya, gengsinya ini yang mungkin pada orang yang FOMO-nya yang tinggi ini memang sudah skalanya udah besar sekali dan dia prioritas dia itu sudah mungkin ini loh dunia saya adalah sekarang mungkin fokus seperti itu ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana nih meminimalisir FOMO itu sendiri dok? Dari pandangan dokter sendiri itu gimana? Bagaimana meminimalisir FOMO itu? Nah, kita melihat bagaimana sih kalau biar tidak terjadi FOMO dalam kehidupan kita, walaupun sekarang memang kita bisa menggunakan internet, kita bisa menggunakan gadget, kita bisa menggunakan apapun. Apalagi kita juga harus update dong, seperti itu ya. Tetapi kita harus bisa mengontrol diri. Kita harus katakanlah, aku ini sebagai apa sih sekarang? Oh, aku mahasiswa. Oh, aku bekerja ini. Aku besok harus bekerja. Aku seorang mahasiswa. Seperti itu ya. Jadi memang prioritas, skala prioritas itu memang harus kita kedepankan dalam hal biar tidak terjadi FOMO. Itu yang pertama. Skala prioritas. Kalau seorang mahasiswa, oke dong. Ini biar tidak terlalu lama kuliahnya, ya kan ya. Biar tugas-tugasnya biar cepat kelar ya. Karena ini audiensnya juga banyak yang mahasiswa kan. Ya, kadang terlena gitu loh ya, terlena karena sudah katakanlah sesuatu yang baru, sesuatu yang asik, kadang terlena jadi tugas-tugasnya terbengkalai, pada akhirnya memang lama banget ini jadi, kalau orang bilang apa ya, angkatan lama ya, seperti itu ya, jangan deh, jangan sampai terjadi ya, seperti itu ya. Jadi prioritas, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ini loh prioritas saya sebagai apa pada saat ini. Itu yang penting. Yang kedua memang harus ada kontrol diri. Kontrolnya gimana? Mungkin nanti ya, mungkin FOMO dalam perspektif Islam mungkin nanti. Tapi ini secara umum dulu ya. Kalau secara umum memang ini kontrol diri kita. Kita harus bisa mengontrol hawa nafsu kita. Karena ini termasuk hawa nafsu loh ya. Untuk kita, bagaimana sih eksistensi saya, bagaimana sih gengsi saya bisa naik, karena saya bisa masuk di Clubhouse ini yang semua orang tidak bisa masuk. Ini kan klub yang eksklusif sekali,
apa sih Android itu? Udah Android sampah kayak gitu ya mungkin ya. Nah, kayak gitu kan otomatis eksistensi dia, gengsi dia akan naik seperti itu. Tetapi kita harus bisa mengontrol hawa nafsu kita. Itu yang terpenting. Nggak terlalu banyak sih, ya itu yang terpenting. Bagaimana prioritas dan bagaimana kita mengontrol diri kita. Otomatis ini usia-usia generasi Z ya, usia-usia katakanlah 20, 21 tahun seperti itu ya. Apalagi untuk Akbar baru usia 20 tahun kan. Nah, kita katakan generasi Z ya, generasi post milenial yang katakanlah memang arus informasi itu memang benar-benar cepat banget seperti itu ya. Tetapi kita juga harus bijak ya. Kita tidak katakanlah kudet, enggak. Kita tidak kudet, tapi memang kita harus bijak. Seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sih. Bagaimana anjuran menghadapi FOMO atau mengelola FOMO itu sendiri berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis? Kan tadi kalau tadi kayak secara pribadi gitu ya. Kalau ini secara Al-Quran dan hadis nih, Dok. Oh iya, oke. Saya baca ya. Sudah saya carikan tadi ya. Karena saya sebenarnya kalau mau pakai PowerPoint sebenarnya lebih enak ya, tetapi karena belum bisa ya. Jadi kita melihat FOMO ini dalam perspektif Islam. Kita sebagai Muslim di sini kita juga harus bijaksana. Sebelum kita masuk di ini loh fear of missing out dalam perspektif Islam, kita tahu bahwa tadi untuk FOMO sendiri itu kan ketakutan, kekhawatiran ketika individu lain atau orang lain itu mempunyai aktivitas yang lebih memuaskan daripada kita, daripada seseorang yang tidak hadir. Jadi memang, aduh saya kok nggak update sih, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam ilmu tauhid, jangan ngantuk ya. Dalam ilmu tauhid, terdapat beberapa macam ketakutan atau kekhawatiran, yaitu yang pertama takut alamiah, alami ya, jadi namanya saja fear, takut. Tapi dalam ilmu tauhid itu ada 3 ya. Yang pertama tauhid alamiah, yang kedua takut bernilai ibadah, dan yang ketiga takut yang bersifat tersembunyi. Dan di sini kita katakan untuk FOMO ini itu masuknya di takut yang alamiah. Maksudnya apa? Atau dikatakan Al-Stop-I. Di sini karena perasaan takut yang muncul karena seseorang tidak ingin ketinggalan informasi mengenai apapun di media sosial, di medsos. Ini muncul karena kebiasaan seseorang dalam menggunakan media sosial tanpa mempertimbangkan waktu. Gitu ya. Jadi memang kalau FOMO itu dikatakan dimasukkan dalam takut yang alamiah. Jadi memang itu alami sebenarnya, takut yang semua orang secara fisiologis itu bisa mengalaminya, seperti itu loh ya. Jadi memang seseorang berusaha terhubung dengan media sosial, gitu ya. Bahkan seorang mukmin bila takut jenis ini, takut yang alamiah ini, sebagaimana dikatakan takutnya Musa tatkala membunuh seorang penduduk Mesir dan dicari oleh pasukan Fir'aun. Itu dalam surat Al-Qasas ayat 18 yang artinya, karena itu jadilah Musa dikala itu merasa takut menunggu-nunggu dengan takut khawatir akibat perbuatannya. Ya, seperti itu ya. Takut jenis ini sebenarnya saya katakan ini tidak tercela, enggak, itu bagus juga. Jadi secara alami kalau seperti itu kita nggak boleh takut, dokter. Boleh, kita boleh takut. Tadi dikatakan bahwa takut ini tidak tercela jika jelas sebabnya. Akan tetapi jika sekedar sangkaan yang tidak kuat dan sebabnya juga lemah, maka dikatakan bahwa tercela karena pelakunya adalah pengecut, ya. Ya, dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa
ketika kita merasa takut yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial, ya seperti tadi Clubhouse tadi seperti itu, apabila tidak mempengaruhi, jadi misal itu tidak mempengaruhi aktivitas kita dan tidak mempengaruhi ibadah kita kepada Allah, itu sih oke-oke saja ya. Namun hal ini menjadi perbuatan tercela, ya. Jadi ketakutan itu bila tidak mengganggu, penggunaan media sosial ini tidak mengganggu dalam aktivitas kita, dalam beribadah kita, sebenarnya oke-oke saja. Tapi bila perbuatan tercela itu membuat kita iri, membuat kita dengki terhadap apa yang kita lihat pada media sosial, terus kita bandingkan diri kita dengan orang lain, nah membandingkan apa yang dilakukan kita terhadap orang lain, kita ada penyakit ini loh, iri dan dengki. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengontrol, ya balik lagi, mengontrol penggunaan media sosial guna meminimalis munculnya FOMO agar terhindar dari sifat iri hati. Jadi memang clue-nya di sini, FOMO di sini adalah karena ketakutan, karena orang lain lebih update. Dan pada akhirnya ada ini loh, penyakit ini loh. Apa tuh penyakitnya? Iri dan dengki ini ya. Oke. Oke, terima kasih dokter atas sharingnya tadi. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi tanya jawab gitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih. Jadi mungkin langsung aku bacain kali ya pertanyaannya. Oh, ini tadi langsung dibacain sama yang tanya aja nih. Dari Nur Hasanah dari Jember. Apakah ada orangnya di sini? Iya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, bisa langsung tanya dan oh ya, tanyanya ke pemateri pertama atau kedua bisa disebutkan. Iya Kak. Langsung aja ya Kak. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah, saya domisili Jember dan alhamdulillah saya juga mengambil program studi psikologi Islam. Pertanyaan saya seperti ini, kan dengan fenomenanya FOMO yang sekarang banyak banget, udah terjangkit nih terlebih ke milenial Indonesia ya. Dengan fakta yang sekarang seperti ada gitu, sekarang kan mereka jadi lebih fokus sama sosial media mereka kan, bahkan mereka juga ngerasa kayak punya dunia dua gitu, di mana dunia sosial media sama dunia nyatanya dia kan. Cuman faktanya juga kita banyak banyak orang-orang yang akhirnya jadi ansos ataupun antisosial di dunia nyatanya dia karena dia tadi kan terlalu fokus sama sosial medianya itu. Nah, jika seperti itu gimana ya cara kita untuk menanggapi misalnya ada teman kita yang seperti itu ataupun kita kan nggak tahu nih ke depannya misalnya kita udah aktif sosial media malah akhirnya kecanduan terus malah lupa sama dunia nyata kita akhirnya kita tuh antisosial sama orang-orang banyak. Nah, mungkin itu sih Kak. Jadi apa ya, lebih spesifik gimana kita menanggapi hal tersebut dan supaya kita juga nggak seperti itu. Mungkin untuk Dokter Fian. Oke, kasih buat pertanyaannya. Oke. Saya, suara saya. Nur Hasanah. Oke, Nur Hasanah kuliah di Fakultas Psikologi ya. Iya. Suara saya bergema. Aman enggak ya? Oke. Jadi gini, sebelum kita masuk ini loh, nanti misal katakanlah seseorang FOMO itu nanti katakanlah menjadi berat sampai dia tidak tahu ini dunia nyata loh, gitu ya. Sampai dunianya itu mungkin hanya dunia medsos seperti itu. Tetapi sebelum kita masuk ke lebih jauh, kita harus tahu dulu bagaimana seseorang ini, bahwa jadi gini, seseorang itu memang punya ciri kepribadian, ya. Kalau di psikologi saya orang itu memang punya ciri kaum terbuka, lebih bisa katakanlah
bergaul dengan orang lain, lebih membuka dirinya, lebih mungkin dia untuk bersosialisasi, dia itu benar-benar open banget gitu loh untuk orang-orang yang ekstrovert. Beda dengan yang orang-orang yang introvert, benar-benar dia menutup diri. Itu ya. Kalau kita tahu seseorang, misal saya, itu juga punya ciri kepribadian yang berbeda, dan ciri kepribadian pada saya, Dr. Fian, itu mungkin beda dengan orang lain. Hal ini berkaitan dengan ini loh, FOMO ini. Karena apa? Orang yang, karena ini dari psikologi ya, orang yang ekstrovert pada beberapa penelitian malah memang untuk terjadinya FOMO itu malah lebih tinggi daripada orang yang introvert. Itu ya, itu yang pertama. Kita harus tahu, ini teman kita ini, misal tadi dikatakan, aduh teman kita kok kayaknya FOMO banget nih, dia udah jauh banget nih dari dunia realita ini, kayak gitu. Udah kuliahnya terbengkalai, udah kayak gitu. Bagaimana kita sebagai temannya? Halo ya. Jadi kita harus tahu benar-benar teman kita itu orangnya ekstrovert atau benar-benar introvert, karena pendekatannya beda ya. Memang dikatakan bahwa introvert itu kan lebih dia menutup diri, dia lebih katakanlah dia easy going, cuek dengan lingkungannya, dia lebih ini loh aku dengan duniaku sendiri. Tapi kalau ekstrovert itu memang dia lebih membuka itu. Makanya lebih lanjut lagi, selanjutnya sebagai teman kita ternyata teman kita itu ekstrovert loh ini. Kita juga harus katakanlah kita sebagai teman itu harus selalu mengingatkan. Walaupun teman kita mungkin dia sudah dengan dunianya, sudah katakanlah dia dengan asik dengan dunianya, dengan katakanlah medsos yang seperti itu. Tapi kita sebagai teman harus tetap selalu mengingatkan. Apapun itu tanggapannya, yang penting niat kita. Kita sebagai teman, kita malah salah nanti kalau kita tidak niat. Kita tahu teman kita ini udah terjerumus nanti katakanlah FOMO. Karena FOMO yang semakin lama semakin berkepanjangan akan terjadi apa? Akan terjadi depresi. Karena FOMO cemas, takut, fear, cemas. Bila tidak ditangani, akan terjadi depresi. Nah, itu malah lebih berat. Bila terjadi depresi, malah kalau nanti berat, bisa terjadi suicide seperti itu ya. Ataupun tidak suicide lah ya. Ataupun katakanlah ya depresi seperti itu ya. Sebelum kita melangkah ke situ, kita sebagai teman, apalagi mungkin juga sama-sama katakanlah satu angkatan, kita harus terus mengingatkan dalam kaitannya ini loh prioritas kamu sebagai mahasiswa. Oke dong, jangan terus di media sosial dong. Ayo kita harus di dunia nyata, ini realita ini. Ya memang kadang 1-2 kali, kadang mungkin tanggapannya sakit hati ya, mungkin ya. Tapi nggak masalah seperti itu ya. Mungkin itu Nur Hasanah. Jadi pendekatan kepada teman kita, tapi kita harus tahu dulu teman kita ini termasuk ekstrovert atau introvert. Kalau itu introvert, dia lebih katakanlah memang tertutup, oke, mungkin pendekatannya lebih berbeda juga. Siapa yang dekat dengan teman kita? Siapa yang dipercaya oleh teman kita? Jadi memang pendekatan-pendekatan itu juga didasarkan atas kepribadian dia. Seperti itu ya, karena saya ngomong dengan mahasiswa psikologi, jadi oke, ada dasarnya. Oh iya dokter, jadi tidak asal dong kita masuk. Oh, kita harus ada dasarnya, kita harus menyelidiki dulu basicnya itu seperti apa, keluarganya juga seperti, karena terus terang FOMO terjadi itu bisa saja karena memang banyak faktor ya, banyak faktor memang, termasuk juga bagaimana keluarganya, bagaimana caregivernya, apakah ada sesuatu di balik itu sampai keluarga katakanlah memang benar-benar membiarkan anak ini, ataupun nah dokter dia kan kos dokter, anak kos seperti itu ya memang jauh dari keluarganya. Terus gimana dokter? Seperti itu, misal kasusnya seperti itu. Tapi bagaimana hubungan dia dengan keluarganya? Itu ya. Jadi memang banyak faktor ya. Tapi kita nggak harus langsung, kita harus menyelidiki dulu sebelum kita masuk ke teman kita, karena memang nanti ketersinggungan itu juga kadang muncul.
Gitu, siapa tadi? Nur Hasanah. Oke, makasih dokter, makasih juga buat Nur Hasanah atas pertanyaannya gitu ya. Ya. Gak apa-apa dok. Terus ada pertanyaan lagi nih, yang kedua itu dari Syafira di Jakarta. Ini buat Bang Bena nih. Buat Syafira, oh oke, udah ada. Bisa langsung tanya aja. Terima kasih Kak. Suaraku terdengar dengan jelas kan ya Kak? Oke, aman, suaranya aman. Pertanyaannya untuk Bang Bena, terkait FOMO nih, apakah Bang Bena itu pernah mengalami kondisi FOMO? Terus kan yang kita tahu Bang Bena ini nggak terlepas gitu dari sosial media, terus content creator, terus influencer gitu. Terus bagaimana sih caranya ketika Bang Bena mengatasi kondisi misalnya gitu, kondisi FOMO tersebut pada diri Bang Bena sendiri? Terlebih juga aku sebagai followers Bang Bena waktu beberapa hari yang lalu, masih belum lama gitu ya, pernah ngeliat story Bang Bena lagi mungkin kondisi lelah gitu ya, cuman kurang paham juga sih apakah Bina ngerti juga, cuman mumpung ada kesempatan, jadi ya apakah Bang Bena ini pernah gitu mengalami kondisi ngerasa ya udah lagi ngerasa ketakutan atau ngerasa ya kurang update gitu. Padahal kan nggak bisa dilepas gitu dari sosial media, influencer, content creator yang Oke, dari Bang Bena langsung bisa dijawab. Iya, tadi agak putus-putus, cuma semoga bisa dipahami pertanyaannya. Jadi kalau dari gue sendiri, karena memang benar ya, karena gue pekerjaan sebagai content creator masih yang berkaitan dengan dunia sosial media, jadi mau nggak mau gitu kan, mau aplikasi apa lah yang terbaru, tetap balik lagi karena kerjaan gue ada di sana semua, jadi pasti harus balik lagi ke sana. Tapi dengan kondisi seperti itu, karena sudah berlangsung cukup lama ya, bertahun-tahun bekerja di dunia sosial media seperti ini, jadi sudah bisa lebih mengatur waktu gitu kan. Meskipun gue sekarang udah berkeluarga, udah punya anak gitu ya. Tapi kan karena sekarang lagi di rumah aja nih kan, lagi work from home, jadi bisa lebih apa ya, bisa lebih fleksibel apa namanya dalam mengatur waktu gitu. Jadi bisa diatur kapan nih tepat untuk waktu untuk kerjanya gitu. Nah tadi mungkin iya gue beberapa hari yang lalu sempat share juga bahwa gue lagi jenuh banget sama sosial media. Tapi sebenarnya itu lebih ke masalah ini sih, lebih ke masalah lagi ngebul aja gitu, otak lagi kecapean gitu, karena gue juga udah 13 tahun juga ya kerja di sosial media jadi content creator, jadi kadang pasti ada rasa jenuh, pasti ada rasa yang udah nggak tahu lagi mau bikin apa di sosial media gitu. Sebenarnya cukup wajar, dan gue lagi merasakan hal seperti itu dan lagi butuh waktu untuk bisa memulihkan keadaan itu gitu. Cuma mungkin kalau dibilang jenuh sosial media di dalam kondisi yang lain, pastinya iya banget ya, karena gue juga pernah bahas di apa namanya di acara-acara sebelumnya tentang bahwa sosial media itu memang sebenarnya banyak sekali hal yang toksik gitu ya di dalam sosial media itu sendiri. Jadi di luar dari aplikasi Clubhouse gitu ya, kita ngomongin sosial media, mau itu Instagram, TikTok dan segala macamnya gitu. Salah satu yang mungkin kita bisa bahas terkait juga dengan masalah kejiwaan gitu ya, yang bisa apa namanya bikin toksik banget dalam pikiran kita itu adalah pada saat kita misalnya kita buka Instagram, dan yang kita lihat adalah segala macam updatean teman-teman kita atau idola kita atau orang-orang yang kita follow, semuanya terlihat perfect gitu, kayak nggak ada celahnya gitu, nggak ada sedihnya, nggak ada negatifnya, semua kayaknya happy aja. Yang akhirnya di situ muncul perasaan kayak kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu yang bahaya banget gitu ya. Kita membandingkan diri kita sama teman kita yang kok kayaknya dia liburan terus enak banget ya, padahal lagi pandemi gitu misalnya gitu kan. Kok dia asik ya bisa liburan. Oh,
atau oh teman gue padahal dia seumuran sama gue tapi kok dia udah sukses banget ya, oh udah bisa punya rumah, udah punya bisnis sukses dan segala macam ya. Itu yang bisa apa ya, ya menurut gue pribadi yang gue rasakan adalah itu bisa jadi toxic banget kalau kita nggak bisa apa ya, mengatur konsumsi kita dengan sosial media itu sendiri gitu loh. Karena yang kita lihat itu apa ya, sudah difilter gitu lah. Yang kita lihat di Instagram adalah, istilah bahasa Inggrisnya adalah is a PR version of ourselves gitu. Ibaratnya versi kita yang udah di edit lah gitu kan. Sama aja kayak kalian kalau mau foto pasti diedit dulu. Foto 50 kali yang dipost cuma satu, diedit dulu dan segala macamnya. Jarang sekali orang ngepost di sosial media itu yang benar-benar mentahan apa adanya gitu kan. Dengan caption yang eh, kadang-kadang dibikin puitis lah dan segala macamnya, padahal di kehidupan nyata ya biasa-biasa aja orangnya gitu kan. Itu yang akhirnya malah membuat kita jadi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan akhirnya pas ketemu sama orangnya jadi kayak tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Dan dengan penggunaan sosial media yang memang adiktif banget gitu ya, itu yang bikin bikin kita jadi ansos gitu ya, malah benar-benar fokus ke sini dan lupa dengan kenyataan gitu. Nah paling sih satu pesan dari gue sih, lebih balik lagi kita ke diri sendiri gitu ya. Mungkin sekarang lagi banyak ngomongin mindfulness juga, ngomongin kesadaran juga, bahwa kita harus sadar nih gitu. Kita harus melatih diri kita untuk sadar nih, kita nih lagi mau ngapain sih tadi. Kita nih mau buka sosmed nih, lagi mau ngapain ya, kita mau cari hiburan atau kita lagi mau ngapain gitu. Karena kadang kita tenggelam dalam nge-scroll gitu. Karena balik lagi semua social media platform itu hanyalah sebuah tools. Baik lagi kita ini menggunakan tools tersebut seperti apa, bagaimana. Tuh jangan sampai kita malah dituhankan dengan tools-tools ini, yang kita malah benar-benar fokus nggak bisa keluar dari sana dan akhirnya melupakan aktivitas di dunia nyata gitu sih. Oke, makasih buat Bang Bena sama Kak Safira ya tadi yang udah tanya. Dan makasih Bang Bena buat jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Blue, dari Jaksel. Oke, pertanyaan aku baca aja ya. Ini buat Dr. Fian. Dok, perihal FOMO ini, aku pernah baca bisa dilakukan tindakan preventif berupa detox media sosial. Apakah ada anjuran atau boleh berdasarkan pengalaman dokter juga? Di tahapan mana orang butuh detox media sosial dan seberapa sering ya sebaiknya? Begitu. Oke. Tadi sudah dikatakan sama Bang Ben juga ya tadi ya. Katakanlah itu sebenarnya kita bisa mengukur diri kita sendiri dalam hal kaitannya mungkin bukan hanya Clubhouse ya, jadi media sosial, apakah itu Instagram, YouTube atau yang lain seperti itu, kita bisa mengukur diri kita sendiri dalam artian pada saat memang benar-benar kita pada titik kulminasi, benar-benar kita titik kulminasi dalam artian memang benar-benar kita sudah mentok banget seperti itu, memang pas. Dalam artian itu untuk diri pribadi yang memang dia sadar, gitu ya. Dia sadar bahwa ini aku sudah harus detox ini, dalam artian detox sosial media, bagaimana caranya, seperti itu ya. Tetapi bila seseorang itu dia tidak sadar kalau memang dia itu sudah jadi adik, sudah jadi katakanlah ketergantungan dengan sosial media, seperti itu memang mau nggak mau jadi seperti kecanduan game online seperti itu ya. Kadang ada banyak dulu waktu sebelum pandemi, malah banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya itu benar-benar dia sampai mungkin kuliah ya, sampai DO seperti itu, drop out karena memang dia terlalu asik dengan media sosialnya. Dalam hal ini mungkin game online. Kalau mungkin media sosial yang secara ini bukan itu ya, tapi kalau game online kan otomatis memang di game online atau apapun itu Instagram, memang dibuat aplikasi itu seseorang itu akan semakin tertantang untuk katakanlah mencoba lagi. Bagaimana sih saya bisa? Jadi memang bagaimana seseorang itu bisa adik dalam suatu game online itu memang karena di situ ada sesuatu tantangan. Bagaimana saya bisa melewati tantangan tersebut? Seperti itu ya. Nah,
tadi dikatakan pada detox medsos gitu ya, aku pernah baca dilakukan tindakan preventif untuk detox media sosial. Seperti itu. Kapan? Kapan kita katakanlah bisa detox media sosial? Jadi kita tahu bahwa kita sadar, ini saya sudah katakanlah sudah nggak benar ini, sudah dunia nyata kita, sudah duniaku ini sudah berantakan banget ini, sudah cukup seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, memang kita mau nggak mau harus detox dari media sosial. Detox itu dalam artian kita memang mengurangi katakanlah intensitas kita dengan media sosial. Apakah sulit? Iya, saya katakan sulit ya. Tetapi itu memang kita juga harus tahu prioritas kita sebagai mahasiswa. Kalau kita memang katakanlah media sosial, untuk apa? Apalagi kalau sudah terjadi adiksi, sudah terjadi kecanduan pada media sosial, itu memang mau nggak mau harus kita detox. Nah, tadi dikatakan pada saat kapan dilakukan detox, ya memang sudah dalam kehidupan sosial dia, dalam dunia nyata dia, dalam pekerjaan dia, dalam kuliah dia sudah terbengkalai. Seperti itu. Ataupun orang-orang di sekitarnya sudah merasa ini memang anak ini sudah katakanlah kecanduan banget nih media sosial, ini harus didetox ini. Seperti itu ya. Tetapi untuk batasan-batasannya memang kita tidak bisa oh ini batasan, ini kasih detox, enggak. Tetapi kita diri kita sendiri, kita bisa, oh ini loh preventifnya biar tidak terjadi adiksi, kita harus detox gitu ya. Nah, detox itu bagaimana caranya? Memang sulit. Untuk membatasi hubungan kita dengan media sosial sulit. Tapi yang pertama adalah kita harus minta bantuan. Apakah kita mencari rekan kerja kita, beritahu bahwa ini loh, saya mau detox nih media sosial pada teman kita. Kamu gaya? Enggak, saya benar-benar mau detox ini. Saya sudah kecanduan banget. Dunia nyata saya udah berantakan banget nih, kayak gitu. Udah. Jadi yang pertama adalah minta bantuan. Yang kedua, hapus aplikasi media sosial dari gadget. Sulit? Iya sulit. Sulit memang. Apalagi sekarang hampir semuanya mungkin pakai Instagram, pakai katakanlah WhatsApp seperti itu. Ya mungkin dihapus katakanlah dalam jangka waktu tertentu. Dikatakan memang secara bertahap. Jadi yang pertama 7 hari. Dalam 7 hari memang kita benar-benar mengurangi banget kontak kita dengan media sosial yang tidak perlu banget dengan prioritas kita sebagai mahasiswa. Kalau memang mahasiswa harus pakai WhatsApp, oke. Tapi untuk urusan yang lain memang benar-benar kita batasi. Dan yang terakhir adalah rencanakan kegiatan selama detox. Yang kalau kemarin-kemarin waktu kita habiskan untuk katakanlah melihat Instagram, melihat YouTube seperti itu, tapi benar-benar harus kita rencanakan kegiatan. Jadi ada 3 ya, kita minta bantuan pada orang lain. Yang kedua, kalau memungkinkan, kita hapus aplikasi di media sosial dari gadget kita. Dan yang ketiga, kita harus memplanning rencana. 1-2 hari, 3 hari mungkin sulit. Tapi yang terpenting harus ada niat. Ya, jadi pada detox, pada diri kita sendiri, yang penting adalah harus ada niat. Mungkin itu bisa ya. Oke, terima kasih Dokter Tian atas jawabannya. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nadira Yogyakarta. Jadi ini pertanyaan buat Bang Bena. Jadi pertanyaannya itu mengenai Clubhouse yang tadi. Jadi Clubhouse tuh kira-kira bisa bertahan lama nggak ya? Terus soalnya kan ada rencana juga Twitter tuh mau bikin hal serupa gitu kan. Terus kira-kira Clubhouse ini tuh bisa menggeser podcast atau enggak ke depannya nih? Terima kasih. Oke, Nadira, thank you buat pertanyaannya. Kalau dari Clubhouse sendiri kira-kira bisa bertahan atau enggak? Karena menurut gua setiap masing-masing aplikasi itu punya apa ya, keunikannya tersendiri dan juga punya marketnya tersendiri gitu. Jadi pastinya akan bertahan, cuma nggak tahu akan sampai kapan gitu ya. Karena yang namanya sekarang gelombang sosial media atau gelombang teknologi itu cepet banget gitu ya. Kadang-kadang sebentar-bentar udah ada yang baru lagi gitu. Jadi
kita nggak tahu. Cuma menurut gua akan sangat kepake banget untuk sekarang, apalagi di zaman pandemi gini, di masa-masa orang nggak semua bisa ketemu dulu baru bikin konten gitu kan, ketemu dulu baru bikin podcast gitu loh. Kalau misalnya bisa podcast dari rumah masing-masing, terus bisa datengin pendengar gitu ya, kenapa enggak gitu kan. Jadi pastinya sebuah apa ya, platform baru yang simple banget padahal kan, cuma main audio, tapi datang di waktu yang tepat, jadi kayaknya bakal terus bertahan. Nah, Twitter juga ya, Twitter bikin Twitter Spaces, dia udah keluar juga, baru beberapa orang yang bisa masuk juga ke sana. Apa namanya, secara tampilannya juga cukup menarik, tapi nggak tahu ya, dari dulu Twitter kalau bikin sesuatu telat mulu gitu ya, jadi gue masih nggak tahu sih bakalan gimana, karena sekarang udah yang naik duluan adalah Clubhouse gitu, dan orang udah lebih familiar dengan Clubhouse. Nggak tahu deh Twitter Space itu akan kepake atau enggak. Nah, kira-kira bisa menggeser podcast atau enggak untuk kedepannya? Pastinya enggak sih ya. Menurut gua udah ada pasarnya masing-masing. Ya ini jatuhnya lebih ke next levelnya podcast, yaitu lebih ke live podcast gitu ya. Live podcast di mana orang bisa join bareng gitu ya, dari manapun, dan bahkan dari pendengar aja bisa join bareng, bertanya langsung dengan para narasumbernya gitu. Jadi sesuatu yang menarik sih. Dan memang sebenarnya udah sempet juga banyak yang bahas dari beberapa tahun yang lalu, bahwa setelah eranya video itu justru malah eranya audio ya, bukannya upgrade, tapi seakan-akan kayak downgrade gitu. Cuma padahal memang makin kesini aplikasi suara itu makin dibutuhkan ya, apalagi voice ya, semacam voice comment aja kan sekarang udah dipakai banget gitu kan. Dan juga kalau kita ngomongin voice, lebih hemat kan, hemat kuota, hemat segala macem gitu. Gitu sih paling kalau dari gue insight-nya. Oke, makasih banget buat Bang Bena atas jawabannya, dan tadi makasih buat Nadira juga buat pertanyaannya. Udah keren-keren banget pertanyaannya. Maaf buat teman-teman yang pertanyaan belum kejawab, mungkin nanti bisa langsung tanyain ke DM Bang Bena atau Dr. Fian gitu ya. Nah, paling buat terakhir nih, dari aku sendiri ya. Nanti aku tarik kesimpulan, berarti kayak kita tuh kembali ke diri sendiri. Itu gimana caranya buat mengontrol diri sendiri. Kita kan udah dewasa gitu kan, bisa mengatur sesuai dengan kapasitas dan prioritas kita sendiri. Oke, terima kasih buat semuanya. Mungkin sebelum ditutup, kita bakal foto bersama dulu kali ya. Kan nggak afdol kan kalau ada acara kalau nggak foto bersama. Oke. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya, biar kelihatan semua gitu. Nanti kita bisa foto bareng. Jadi teman-teman media buat siap-siap, karena di sini ini bakal lumayan banyak sih, karena ada 100 partisipan. Jadi mungkin bisa beberapa kali foto. Oke. Oh ya, mungkin ada closing statement dari Bang Bena dulu nih, sambil nunggu buat fotonya. Sebenarnya dari tadi udah cukup banyak sih ya. Paling lebih ke apa namanya, quote terakhir, intinya apapun aplikasi yang baru yang muncul, tetap balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa mengatur orang lain, atau kita nggak bisa mengatur aplikasi-aplikasi tersebut yang akan keluar, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Bagaimana kita mau seberapa besar kita memanfaatkan aplikasi itu gitu ya. Dan setiap aplikasi itu punya benefitnya atau punya potensi baik dan buruknya masing-masing. Tinggal bagaimana lagi kita mengatur manage kita mengambil manfaatnya atau mau ngambil dorotnya gitu. Oke, kalau dari Bang Bena udah, sekarang dari Dr. Fian nih, closing statement-nya apa nih? Oke. Jadi kita memang mau nggak mau harus bijaksana dalam mengikuti media sosial apapun itu, media sosial apakah ini Clubhouse ataukah Twitter atau katakanlah media sosial yang lain. Karena apa? Karena di sini kita membahas tentang FOMO, ya. Kita harus bijaksana, kita harus katakanlah kita bisa mengontrol diri. Oke, kita terbuka dengan update informasi, tetapi kita harus ingat, ini loh dunia nyata kita. Untuk katakanlah dunia media sosial ini, kita memang harus katakanlah mengikuti. Tapi jangan sampai kita terjadi FOMO. Karena FOMO ini
bila berlanjut akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga kita. Ya, jadi tetap semangat. Prioritas apa yang harus kita prioritaskan untuk saat ini? Oke. Oke, terima kasih buat Bang Bena dan Dr. Fian atas closing statement-nya. Oke, mungkin langsung aja ya, bisa foto. Yeah, it's hard